lebih kepada sikap ya, menyikapi persoalan dunia. Artinya tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi dunia. Baik dia misalnya pejabat atau punya pangkat, rakyat atau memahat saja, miskin atau kaya, itu tidak mempengaruhi jiwanya untuk dekat dengan Allah. Tapi kalau yang tidak jujur ini terpengaruh dengan situasi dunia. Dikala orang sedang banyak harta kekayaan atau segala muda sehat, itu perasaannya dekat dengan Allah itu sangat memungkinkan. Tapi dikala dia dalam keadaan sulit atau mendapatkan musibah dan lain sebagainya, di situ seorang jauh kepada Allah. Ini terpengaruh namanya. Ada yang sebaliknya, dikala dia itu mendapatkan musibah dekat dengan Allah, dikala musibah itu hilang diganti dengan kesenangan, dia jauh dengan Allah. Itu masih terpengaruh. Tapi orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang sudah tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ibarat ikan di laut. Ikan di laut itu airnya asin, tetapi kenapa ikannya tidak? Tetap dia itu nikmat saja berada di dalam air itu. Makanya orang-orang yang jujur itu ibarat kasamak filbah atau kasamak filma, ibarat ikan di air atau di lautan. Dalam itu. Nah, ini persoalannya masalah dunia. Karena dunia itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran banyak sekali berbicara, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Sesungguhnya kesenangan dan kenikmatan kehidupan dunia itu adalah merupakan kenikmatan sementara yang sifatnya menjebak dan menipu kita. Yang sejarah mungkin kita kenal dengan Khalifah Harun-al-Rashid. Itu dinasti Bani Abbasiyah. Pada saat itu adalah puncaknya kejayaan umat Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan maju, filsafat berkembang, kemudian kehidupan masyarakatnya mapan, subur, makmur, dan sebagainya. Tetapi yang dirasakan oleh Harun al-Rashid, kenapa pikiran, hati, dan jiwa itu tidak merasakan ketenangan? Padahal yang namanya raja itu soal harta kekayaan itu milik Allah. Dan ini terkenal pada zaman Harun al-Rashid, juga termasuk berkembangnya kesufian. Nah, kesufian itu muncul sebetulnya ini adalah merupakan kantor ya, kantor terhadap kehidupan keluarga raja, yang dia itu sudah melenceng terhadap keagamaan, lebih cenderungnya kepada persoalan dunia, sehingga kehidupannya mewah, pakaiannya pun sutra. Makanya orang-orang sufi pada saat itu Pak, ada dua dari kata sufi itu. Ada sufi itu adalah untuk membersihkan jiwa dari kotoran dunia, sedangkan sufi dari kata sopan itu adalah juga sop, yaitu wol, baju yang terbuat dari bulu domba. Itu dipadukan orang sufi pada saat itu, dia menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh keduniaan dan juga berpakaian yaitu berbulu domba. Jadi cocok sebetulnya ini. Nah, ini untuk apa? Untuk counter mereka yang kehidupannya sudah glamour. Jadi mereka sudah larinya kepada hedonis, kesenangan dunia, tidak lagi berbicara persoalan agama yang sangat dalam. Nah, ini. Tetapi ini yang terjadi kepada Harun al-Rashid itu, justru pikirannya itu tidak tenang, sehingga dia tidak bisa tidur, susah tidur. Akhirnya menyuruhkan kepada
prajuritnya supaya mencarikan seorang ulama yang akan diangkat menjadi penasehat kerajaan. Setelah diperintahkan mereka mencari ke sana kemari, maka dicarikan orang yang memang terpengaruh pada saat itu, orang yang punya pengaruh besar dan dia ahli sufi, yaitu disebut Abu Sama namanya. Tapi ingat Pak, kehidupan berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu ulama yang datang kepada pemerintahan, kalau dulu tidak mau ya banyak ulama datang kepada pemerintahan. Tapi justru pemerintah itu yang datang kepada majelis Abu Sama. Akhirnya Harun Ar-Rasyid beserta yang lainnya datang ke majelis taklim Abu Sama. Begitu sudah datang, pokoknya cepat cerita. Lalu pada saat dia datang ke sana, kemudian Abu Sama memberikan satu gelas air. Sebelum dipersilakan, tanya sebetulnya ada apa datang ke sini. Saya memberikan sehat, diterangkan tentang persoalannya. Saya tidak bisa tidur dan pikiran, hati, jiwa tidak tenang. Padahal justru negara justru makmur, ilmu pengetahuan berkembang dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah aku meminta beri nasihat dan aku ingin mengangkat saudara sebagai penasehat kerajaan. Kata Abu Sama, kata Ubaidullah, sebelum aku menerima dan memberikan nasihat secara langsung, maka aku akan memberikan dua pertanyaan. Jika Tuhan bisa menjawab, maka aku siap untuk menjadi penasehat. Apa? Silakan. Kemudian ketika diberikan kain itu, baik Tuhan, coba perhatikan satu gelas ini. Jika di dunia ini tidak ada air, yang ada hanya satu gelas ini, kira-kira Tuhan berapa untuk mengeluarkan berani, berapa untuk mengeluarkan uang untuk membeli satu gelas air ini? Jangan terbesar-besar, tapi berpikirlah secara cermat. Sampai saat-saat yang baru dia berpikir, setelah dia berpikir baru dia menanggakan, kemudian menangkap wajah ulama. Baiklah, jika memang di dunia ini tidak ada air, yang ada hanya satu gelas ini, untuk mendapatkan satu gelas ini, aku berani untuk mengeluarkan separuh dari harta kekayaan saya. Apa jawab itu, saudara? Betul. Yang kedua, jika kau sudah membeli dengan separuh harta kekayaan itu satu gelas, lalu kau minum. Setelah kau minum, ternyata air satu gelas ini tidak bisa keluar dari perut Anda. Tuhan berapa berani untuk mengeluarkan air yang satu gelas itu dari perut Tuhan? Dia dereng-dereng kepala. Setelah dia berpikir, lalu dia jawab, kalau memang benar air yang satu sudah aku beli separuh dari harta kekayaan saya, lalu saya minum, kemudian setelah minum ternyata air itu tidak bisa keluar, maka untuk mengeluarkan satu gelas yang aku beli separuh itu, maka akan keluarkan lagi, berani mengeluarkan dengan seluruh harta kekayaan saya. Saudara, cukup katanya menjadi renungan apa sebetulnya banyak Pak ceritanya ini. Jadi bahwa harta kekayaan itu tidak memberikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian kepada seseorang. Lihat sekarang Pak, di Indonesia, jangan jauh-jauh, orang yang melimpah-ruah harta kekayaannya, tapi dia tidak merasa puas dengan itu. Dia bisa mengambil hak orang lain yang nasibnya akhirnya di penjara. Apa dia memberikan ketenangan? Tidak. Psikologis dia berat. Akhirnya setelah dia cukup seperti
maka dia tidak lagi pahami harta itu menjadikan suatu dambaan, menjadikan kebanggaan, menjadikan kesombongan. Justru kembali Harun al-Rashid itu kepada kejujuran, tidak terpengaruh dengan situasi itu, dia cenderung untuk ibadah. Maka disebut orang jahid itu disebut jahid namanya Pak. Zahid itu adalah orang-orang yang gemar ibadah. Dari situlah setelah dia mendapatkan nasihat dari Abu Samad itu, Harun al-Rashid bisa hidup. Ini benar-benar di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87-88 Allah mengingatkan kita. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, pada suatu hari di mana pada hari itu harta kekayaan yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang pangkat yang tinggi barangkali, misalnya kan gitu. Kemudian anak-anak yang dibanggakan karena dia sudah menyelesaikan persoalan, tidak lagi bermanfaat padanya. Tetapi yang bermanfaat pada hari itu, di mana kau datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih dari persoalan dunia tadi. Makanya sering sekali harta dan anak jabatan itu menjadikan kesombongan. Dari zaman dulu, apalagi pada zaman jahiliyah, itu di situ kenapa banyak Pak? Tidak banyak anak laki-laki yang dijadikan kebanggaan. Maka sebab itulah ini waktu-waktu Allah, jangan sekali-kali kalian harta kekayaanmu dan jabatanmu serta anakmu itu menjadikan kau lalai dan jauh kepada Allah. Karena jika kalian seperti itu, itu dalam surat Al-Munafiqun, dalam surat As-Saff. Nah, artinya apa di sini? Berarti hari yang dimaksud itu hari apa? Hari kematian. Sebetulnya Pak, bukan hari kiamat saja. Tapi hari kematian adalah merupakan hari di mana kita akan kembali kepada Allah. Maaf, saya lupa tadi. Pada saya mendoakan bahwa sekarang dia termasuk adalah orang yang baik, yang saya tahu juga di sini salah satu yang baik di antara kita. Mudah-mudahan Allah diterima iman Islam serta masoleh. Dia sudah dosa mendasarkan kesalahannya. Dia akan mendapatkan dosa selama-lamanya dengan mendapatkan tempat yang layak dan indah di sisinya. Keluarga yang ditinggalkan insya Allah diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan berbeda. Baik, disitulah hari kematian itu tidak lagi bermanfaat apa yang kita miliki Pak. Seluruh harta kekayaan walaupun kita banyak, uang banyak, tapi ketika kita meninggal dunia itu ditinggal semuanya. Maka oleh sebab itu ketika Umar bin Abdul Aziz itu mengumpulkan para ulama, nasihatkan uskuru hal-malah. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Aksiru dzikra hadimillah. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang akan memutuskan kelezatan dunia. Apa yang dimaksud dengan yang memutuskan kelezatan dunia? Itulah kematian. Artinya harus banyak-banyak kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena ada 3 keuntungan minimalnya Pak. Keuntungan orang yang banyak mengingat Allah yang pertama, takzir taubat. Orang yang ingat kepada kematian Pak akan cepat-cepat bertaubat. Betul gak kira-kira? Coba Pak, kalau misalnya kita ingat mati, pengennya kan dekat dengan Allah ya. Kita akan berpikir ke belakang Pak. Wah, dosa saya masih banyak. Kira-kira coba Pak, kita ini sebetulnya banyak dosanya atau misalnya sedikit dosanya gitu. Saya yakin semua merasakan kita ini sebetulnya lebih banyak dosanya ketimbang kita bersyukurnya.
apalagi ustaz. Kalau ustaz kan bisa ngomong, melaksanakan marbot, tidak salah kan? Tapi kan yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan itu lebih berat ketimbang orang yang tidak bisa ngomong tapi juga sama tidak melakukannya ya. Jadi kembali lagi di sini, orang akan cepat bertobat karena ingat mati. Kalau orang yang tidak ingat mati, Pak, boro-boro kita yang bertobat, coba. Makanya sekali lagi, taubat itu sebetulnya tidak boleh ditunggu-tunggu, karena kita tidak tahu kapan mati. Kalau diberitahu kita mau mati besok, atau kita mati seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, barangkali kita masih bisa itu diperkirakan seperti itu. Tapi kalau kita diberitahukan kematian, Pak, itu juga tidak akan semangat hidup, tidak akan semangat lagi. Justru sengaja kematian itu oleh Allah rahasiakan. Supaya apa? Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita ini bebas tapi terbatas. Kenapa? Karena pasti kita ini akan mati. Nah, maka oleh sebab itulah orang-orang kalau ingat kepada kematian itu akan dia selalu cepat untuk bertobat. Ingat Pak, kenapa setan itu dikutuk oleh Allah dan tidak kembali kepada kemuliaan sebelum terjadi berdosa? Karena dikatakan 5 perkara dia. Setan tetap dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kesalahan, tidak pernah mengakui kesalahannya itu. Coba lihat setan. Ketika kenapa setan kok tidak bersujud kepada Adam pada aku yang memerintahkannya, malah justru dia mengatakan yang salah itu bukan aku ya Tuhan, tapi engkau. Bahasanya kasarnya. Kenapa? Karena engkau menjadikan aku kan dari api, sedang kau ciptakan Adam itu dari tanah. Yang harusnya kan Adam yang sujud kepadaku, bukan aku yang sujud kepada Adam. Berarti ini kan sama menuduh Tuhan kesalahan, tidak mengakui kesalahan. Yang kedua, kenapa setan itu terpuruk di dalam kelaknatan dalam perkutukan, yaitu tidak pernah menyadari kesalahan itu, Pak. Betul nggak kira-kira? Artinya apa? Orang yang tidak sadar kalau kesalahan itu, dia akan selalu mengulang dan mengulang kembali kesalahan itu. Ini seperti yang dilakukan oleh setan. Bahkan setan berjanji, Tuhan, karena aku dikutuk oleh engkau gara-gara Adam, maka aku izinkanlah sampai kiamat nanti untuk menggoda dan menghancurkan anak Adam serta keturunan-keturunannya itu. Bukannya dia malah berhenti, tapi dia sebaliknya mengancam. Tidak salah. Kemudian kenapa setan itu justru terpuruk di dalam perkutukannya? Karena tidak ada penyesalan sedikit pun. Setan itu betul-betul tidak pernah menyesal ketika dia sudah melakukan kesalahan, bahkan sudah dikutuk sekalipun dia tidak pernah bersedih kepada Allah. Tidak bersedih karena sudah melakukan kesalahan, tapi sebaliknya dia malah menjadikan kesombongan. Itulah setan. Kemudian yang keempat, setan itu kenapa dia tetap di dalam keterkutukan? Karena setan tidak pernah merasa malu karena berbuat kesalahan. Coba, setan ketika dia dikutuk oleh Allah sampai diusir dari surga beserta Adam dan Hawa, bagaimana dia? Dia tidak punya rasa malu, tapi justru dia malah meminta fasilitas kepada Allah untuk menggoda Adam dan juga keturunan-keturunannya, dan juga akan aku selalu benar di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Coba aku izinkan, kata Allah. Bayangkan. Artinya apa? Setan tidak pernah dia merasa malu karena sudah berbuat kesalahan. Padahal orang yang melakukan kesalahan harusnya itu malu kita menuntut kepada orang yang pernah kita hianati.
Kalau kita barangkali Pak sudah banyak salah, pantaskah kita menuju pada Allah fasilitas dunia? Tidak. Jangankan kita doa itu Pak menuju Allah, ibadah yang paling pantas kita ini hanya untuk memohon untuk menghapus dosa. Ibadah saja, sholat dan lain sebagainya. Ini sudah pantas. Itu bagus kalau itu menjadi penebus dosa. Ini ditambah lagi dengan doa. Makanya sekali lagi, doa yang aku sukai kata Allah adalah doa meminta maaf dan meminta ampun. Dan ingat, doa yang terbaik itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Ingat, di dalam Al-Quran tidak ada doa itu untuk menutup dunia. Karena dunia sudah jelas oleh Allah, sudah ditentukan diminta atau tidak diminta, pasti kalau itu sudah ditentukan oleh Allah akan terjadi. Hanya satu Pak, doa yang meminta untuk dunia itu ketika Nabi Isa diminta oleh Hawari, yaitu oleh sahabat, yaitu doa supaya kita diturunkan makanan dari Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'iidan li'awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit, dan aku akan jadikan ini dari awal, bahasanya lebaran dari awal menuju kepada yang ibadah. Tapi ingat, itu karena dia meminta persoalan dunia, maka ini sangat berat sanksinya. Kata Allah, aku akan turunkan. Tapi ingat, jika kau mengingkarinya atau kufur terhadap nikmat itu, maka aku akan azab yang besarnya tidak pernah aku berikan sebelum dan sesudah kalian. Apa yang terjadi? Ternyata kaum Hawariyun yang lainnya itu Pak, dia mengingkari dari itu, maka Allah kutuk menjadi monyet. Semua itu Pak, kaum Hawariyun karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Ustaznya ini mungkin lurah, semua itu kecuali yang dia bersyukur kepada Allah, itu luar biasa. Makanya berat. Makanya kalau meminta itu sebetulnya dunia itu untuk bertahan saja. Maka ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, orang suka salah mengartikan, ya Allah berikan dunia kami bahagia, akhirat bahagia. Padahal Allah tidak pernah menciptakan dunia itu kebahagiaan. Kenapa? Karena dunia bukan tempat kebahagiaan, tapi dunia adalah tempat perjuangan dan permasalahan. Kita dituntut oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan itu. Kalau kita belum menyelesaikan, maka akan diselesaikan oleh Allah. Namun bila lebih baik kita sekarang inilah selesaikan persoalan kita dunia. Kalau sudah diselesaikan oleh Allah dan dunia dan kiamat, pasti akan berhadapan dengan hukumnya. Namun bila banyak sebetulnya cerita tadi kelima setan, bahwa setan itu terkutuk terus tidak diangkat lagi menjadi dunia karena disebabkan dia tidak ada usaha dan upaya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita barangkali pernah berbuat dosa atau sering berbuat dosa, kita harus sering kita bertobat. Karena orang-orang manusia, untuk manusia itu tidak ada satupun yang tidak punya dosa. Kenapa? Karena manusia itu adalah tempat. Makanya Nabi mengatakan kembali ada khata'u wa khairul khata'at itu. Setiap anak Adam atau manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertobat. Berarti orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik
zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang bila dia berbuat kesalahan lalu dia ingat kepada Allah, bertobat, kemudian dia berhenti dari perbuatan salah itu, lalu dia diikuti dengan perbuatan yang baik. Makanya innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Kebaikan menghapus kejelekan. Karena dikatakan atbi sayyi'atil hasanah. Ikutilah bila kau sedang melakukan perbuatan yang salah dengan berbuat kebaikan, berhapus. Makanya hapus sekali sebetulnya apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah. Di antara akhir zaman itu banyak yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubat. Orang dengar berbuat dosa tapi lupa taubat, itu berbahaya. Nah, maka oleh sebab itulah sekali lagi orang-orang yang ingat kematian akan cepat bertobat. Yang kedua, orang yang ingat kematian itu adalah qanaatun. Nah, qanaatul qulubil hayat. Dia akan qanaat hatinya di dalam kehidupan dunia. Pernah saya sampaikan qanaat minggu yang sebelum bulan puasa. Qanaat itu adalah orang yang sudah menganggap dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Bahasanya sederhana sebetulnya Pak. Orang yang sederhana sebetulnya jauh dari itu. Orang yang qanaat itu adalah orang yang tidak pernah menginginkan yang bukan miliknya Pak. Persoalan dunia. Kalau kita kan punya orang coba punya mobil besar, punya banyak. Dia orang itu belum karena sebetulnya Pak. Orang yang karena itu orang yang menikmati dan merasa puas dengan apa yang dia sudah miliki. Tapi yang belum dia miliki tidak ada keinginan. Tapi apakah kalau begitu tidak maju? Bukan. Berusaha itu tetap. Orang karena bukan orang yang stagnan Pak. Yang dia orang yang karena itu adalah orang yang berusaha, tetapi dia tidak pernah menuntut Allah. Jadi sehingga serahkan kepada Allah. Setelah dia berhasil, dia menerima. Sedikit banyak kalau kita kan kalau banyak baru menerima, kalau sedikit tidak ini tidak kenal. Makanya orang kaya bukan orang yang banyak hartanya sebetulnya Pak. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya. Yang orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nah ini persoalan dunia bukan persoalan akhirat. Kalau persoalan akhirat kita harusnya memang rakus. Ketika orang beribadah, pengen sekali kita lebih daripada mereka. Makanya iri itu Pak diharapkan. Tapi iri untuk beribadah, iri untuk berbuat kebajikan itu adalah dibolehkan bahkan diharuskan. Tapi persoalan dunia itu yang tidak boleh. Nah, yang terakhir aja nih, karena waktu mungkin nanti ada yang ditanya apa yang sedikit barangkali. Nah, yang terakhir bahwa orang yang selalu ingat kepada kematian itu Pak, nasya'atul ibadah. Ini akan giat rajin ibadah Pak. Coba kalau orang yang ingat mati Pak, ibadahnya itu luar biasa. Karena dia besok takut saya mati beda gitu. Makanya kenapa namanya apa di dalam itu di dalam satu hadis yang kita lupa itu ada iskaliman Allah saya daripada saya bukan itu. Jadi ini, jadi hiduplah kamu iman di dunia ka'annaka ta'ishu abadah wa man li akhiratika ka'annaka tamutu. Jadi kata Nabi, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Maksudnya apa Pak? Kalau bekerja untuk dunia kita jangan mikir besok mati, jangan Pak. Karena pasti tidak
Contoh misalnya, kalau kita berpikir besok mati, buat apa nanam kita bisa nanam pohon-pohonan Pak? Ya, contoh misalnya nanam rambutan usia 70 tahun, kira-kira itu saya bisa rasain nggak rambutan? Ya buat apa nanti juga saya mati? Wah, itu nggak bisa. Padahal saya udah rasa berikutnya kan? Itu makanya kalau kita mau nanam apa-apa, nggak usah pikir wah saya yang besok mati buat apa? Jangan. Tetap seolah-olah kita akan hidup selama. Tetapi berbuatlah beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Artinya apa? Supaya khusyuk. Jangan dibalik ketika bekerja ingat mati, ketika kita sholat ingat bekerja. Baik, inilah konsep Nabi luar biasa. Sehingga kita kalau ingat mati itu betul-betul ibadah luar biasa. Bangkit. Kalau kita mau bangkitnya lain Pak ketika bulan puasa ya. Kenapa? Karena ini banyak. 700 kali lipat Pak, cukup banyak. Makanya saya minta nih. Tapi kalau sudah bulan puasa kembali lagi ke Allah. Bahkan tidak kesini. Wah ini kembali asal tidak ada apa-apa. Nah inilah sebetulnya di dalam kehidupan juhud. Bukan berarti kita juga stagnan. Tapi orang yang juhud itu sudah tidak terpengaruh dengan situasi dunia. Kalau sudah demikian Pak itu akan merasakan kenikmatannya ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia itu dia meyakinkan itu hanya titipan untuk dijadikan tangga mendekatkan diri kepada Allah. Segera sampai di sini dulu.